Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlognya Tabito Sutrisno. Dan alhamdulillah gue udah ngelahirin, udah sehat. Ini sudah memasuki mungkin akhir-akhir masa nifas. Gue bisa nge-vlog lagi, cuma kontennya kali ini beda. Gue bakal cerita sedikit tentang pengalaman gue ketika lahiran. Jadi kemarin gue lahiran itu sekitar masuk rumah sakit itu tanggal 24 Juli itu jam 3 pagi. Itu gue masuk rumah sakit mulai dirawat karena gue pikir itu udah kontraksi ya, udah mulai mules-mules. Terus kemudian tanggal 26 itu gue lahiran Kalandra ya, jadi operasi sesar itu jam 00.34 waktu Indonesia Barat. Jadi sekitar dini hari Minggu pagi dini hari itu Kalandra lahir dengan bobot 3,3 kg, alhamdulillah, terus dengan panjang 49 cm. Sebelumnya kan gue mikir bakal lahiran normal ya, karena gue mikir kalau sesar sakit dan agak lama untuk sembuh. Tapi ternyata ya akhirnya harus sesar karena pembukaan gue masih jauh banget dari pembukaan 10, masih pembukaan 1. Ya jauh banget lah ya kalau misalnya dibandingin kalau harus nginep di rumah sakit itu masih lama banget. Terus akhirnya gue diinduksi. Awalnya pas masuk rumah sakit itu nggak diinfus, jadi kayak cuma nginep doang nungguin tuh, tapi diobservasi sama dokternya, dokter Bahar di rumah sakit Budi Kemuliaan kayak gitu, diobservasi. Terus besoknya juga pagi sampai malam diobservasi, dengar rekam detak jantungnya baby Kalandra. Terus akhirnya jam 6:30 mutusin buat diinduksi sampai malam. Ternyata nggak mules juga, mulesnya berkurang. Padahal gue pas masuk IGD malam pas 24 jam 3an itu, 24 Juli jam 3an itu, jam 3 pagi itu gue udah mulai rutin kontraksi, bukan kontraksi palsu tapi benar-benar kayak mules gitu. Dan itu emang benar-benar emang bidan di IGD juga oh iya bener nih, tapi ternyata pas masuk ruang rawat inap tuh nggak berkurang. Akhirnya di perut gue itu selama hamil memang BBK nya malam hari, ketika jam 9-10 menjelang siang hingga sore hari itu dia kurang aktif kayak gitu, jadi kayak kontraksinya hilang-hilangan. Akhirnya pas setelah diinduksi enggak juga mules, enggak ngaruh. Akhirnya pas malam diputusin oke, ya udah yang penting baby dan ibunya sehat, ya udah akhirnya sesar aja, apapun itu yang penting bayinya sehat kayak gitu. Jadi ya terpaksa nggak bisa normal juga lahirannya, jadi lahirannya prosesnya secara sesar. Ya udah diproses di ruang bedah. Gue baru kali pertama itu dioperasi dan baru pertama nggak dirawat, karena seumur hidup gue nggak pernah sakit, amit-amit ya, nggak pernah sakit sampai dirawat di rumah sakit, sampai disuntik diinfus tuh gue baru sekali itu diinfus. Terus sampai akhirnya masuk ruangan bedah operasi itu juga baru sekali. Jadi gue ngerasa kayak jiper, takut banget. Tapi baca doa, kalau kata nyokap gue ya penting baca doa, baca ayat kursi, semua doa-doa yang gue tahu gue pantunin kayak gitu, ikhlas. Penting itu longin aja, relax. Gak lama baby lahir. Suara kencang banget, senang banget, nangis sebenarnya. Terus habis itu IMD ini selama 5 detik karena saat itu gue ngerasa nyesek, nafas gue agak susah, bisa nafas pas habis lahiran itu, mungkin kayak kurang darah kali ya. Terus habis itu kayak nyesek, terus gue bilang sama dokternya, dok nyesek gitu. Ya udah akhirnya kasih suntik lah, itu nggak salah di infusannya gitu, mungkin buat biar gue nggak nyesek gitu kali ya. Terus akhirnya mungkin ke ruang pemulihan. Di situ kan aku baru sekali ngerasain kalau sesar kan dibius ya, jadi setengah badan ke bawah tuh dibius. Setelah biusnya selesai habis masa itu baru ngerasa sakit banget. Dan akhirnya jam berapa ya gue dibawa ke ruangan gue gitu sama suster. Akhirnya dibawa ke ruangan gue, gak lama ketemu baby K. Dan gue nanya sama nyokap sama adik gue, baby K sehat lengkap kah? Alhamdulillah sehat lengkap kayak gitu, dengan berat badan yang cukup besar karena waktu itu mungkin gue pas trimester akhir gue makanin es batu mulu.
gitu. Jadi sedikit cerita tentang lahiran gue kayak gitu. Dan ini kamar baby K, gue ada di kamar baby K ini. Namanya baby K tuh Valandra sana. Jadi udah gue hias kamarnya Kalat kayak gitu. Namanya Kalandra Ahmad Syafaat Shop, yang artinya kebahagiaan bagi semua orang, terus juga karena petunjuk ilahi, dan dia juga sifat yang terpuji dan memberikan manfaat juga bagi semua orang, bagi bangsa, negara, agama, dan juga orang tuanya kayak gitu. Nah, gue kan cuti 3 bulan. Tadi cuti gue dimulai tanggal 27 Juli, tapi akhirnya gue majuin dari tanggal 16 Juli karena waktu itu sempat infeksi kantung kemih ya, sempat kayak berdarah gitu ketika pipis dan pup. Tapi alhamdulillah udah nggak lagi, karena mungkin itu dorongan dari bayi kali ya, bayinya lagi nyari jalan buat keluar kayak gitu. Jadi akhirnya cutinya gue majuin, dan nanti cuti kelar sampai tanggal 14 Oktober. Gue mulai masuk lagi sekitar tanggal 14 atau 15 Oktober kayak gitu. Jadi kayak gitu aja cerita gue soal kelahiran baby K. Alhamdulillah sekarang sudah mau 1 bulan. Ini tanggal 25 gue bikin videonya, besok tanggal 26 dia udah 1 bulan besok. Terus nanti tanggal 29 mau suntik BCG gitu. Jadi nanti bakal sering kontrol ke dokter karena kan ada imunisasi, ada suntik, BCG, DPT 1, DPT 2. Kemarin habis vaksin polio kayak gitu. Jadi gue nikmatin banget masa-masa gue sebagai seorang new mom. Dan juga ke kalian, sekarang konten gue mungkin bakal lebih banyak activity gue sebagai new mom kayak gitu. Jadi kayak mungkin maaf aja kalau nanti konten gue review produk-produk yang gue beli buat baby K, terus istilahnya pengalaman gue, sharing gue sebagai seorang new mom kayak gimana, sempat ngalamin baby blues. Gue nggak tahu tuh postpartum atau baby blues ya, tapi kayak nangis, seneng, sedih kayak gitu-gitu campur aduk. Tapi so far masih bisa dikendalikan lah kayak gitu. Jadi ya wajar lah kalau misalnya seorang new mom kan bingung juga yang ngerawat Aru banget. Untung ada nyokap gitu yang bantuin kayak gitu aja. Jadi vlog gue cerita sedikit soal baby K, kelahirannya kayak gimana, delivery birthnya kayak gimana, 3 hari ya dirawat. Terus pemulihannya kan habis dijahit, pemulihannya yaitu gue makan putih telur, jangan makan jamu deh, yang penting sehat aja lah insyaallah, biar bisa jaga baby. Nanti gue mungkin bakal kerja, ya udah sebagai new mom kan kerjanya jadi bakal anak, jadi setelah liputan langsung pulang kayak gitu. Udah gitu aja. So gitu aja vlog gue, cerita sedikit soal kelahiran baby K kayak gimana. Semoga ibu gue di sana nanti yang bakal lahiran normal maupun sesar tetap baik, tetap sehat insyaallah. Apapun itu yang terbaik buat ibu dan anaknya. Tapi terus Trisna pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye.